Aku blokir semua ATM suamiku, dan aku permalukan dia di depan selingkuhannya di saat mereka makan malam. Selamat menyaksikan kisahku ini, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih. Malam itu, saat duduk di ruang tamu, Liana menatap ponselnya dengan perasaan campur aduk. Sudah beberapa minggu ini, suaminya, Reza, mulai berubah. Dulu, setiap kali pulang kerja, ia selalu menyempatkan diri untuk berbincang dengannya, bertanya tentang hari-harinya, dan bahkan membantunya di dapur. Tapi sekarang, Reza lebih sering sibuk dengan ponselnya. Tersenyum sendiri seolah ada sesuatu yang lebih menarik daripada istrinya. Liana bukan wanita bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Dia mulai mengingat semua tanda-tanda yang pernah ia baca tentang seseorang yang berselingkuh pulang lebih malam. Tiba-tiba lebih memperhatikan penampilannya, dan sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Puncaknya terjadi malam itu. Saat Reza tertidur, Liana memberanikan diri mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Sidik jarinya masih terdaftar, jadi ia bisa membuka kunci layar dengan mudah. Jantungnya berdebar kencang ketika ia membuka aplikasi pesan singkat. Dan di sanalah ia menemukan kebenaran yang menyakitkan. Reza tidak hanya mengirim pesan mesra kepada seorang wanita bernama Sayang, tetapi juga merencanakan makan malam romantis bersamanya di sebuah restoran mahal akhir pekan ini. Mata Liana panas, tangannya gemetar. Namun, alih-alih menangis, sebuah ide mulai terbentuk di kepalanya. Jika Reza ingin berselingkuh, maka ia harus merasakan akibatnya. Ia tidak akan menghadapinya dengan tangisan atau teriakan. Tidak, ia akan membalasnya dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya saat ia mulai menyusun rencana. Liana tidak langsung menghadapi Reza. Ia tahu jika ia ingin menjatuhkan suaminya dengan sempurna, ia harus memiliki bukti yang lebih kuat. Malam itu, setelah menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Reza, ia mulai menyusun strategi. Keesokan harinya, Liana pura-pura seperti biasa. Ia tetap memasak sarapan, menyambut Reza dengan senyuman, dan tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mengetahui perselingkuhan suaminya. Namun, dalam diam, ia mulai bergerak. Langkah pertama, ia mencari tahu siapa wanita yang disebut Sayang dalam pesan itu. Dengan sedikit kecerdikan, ia menemukan akun media sosial wanita itu, seorang perempuan bernama Dinda, muda dan cantik, dengan foto-foto penuh kemewahan. Langkah kedua, ia menyelidiki lebih dalam. Ia menyewa seseorang untuk mengikuti Reza selama beberapa hari. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan apa yang ia cari. Foto-foto Reza bersama Dinda di kafe, hotel, dan bahkan di mobil. Reza sampai ke tangan Liana. Bukti-bukti itu lebih dari cukup untuk memastikan bahwa ini bukan hanya kesalahpahaman. Tapi puncak dari semuanya adalah ketika ia berhasil menyadap transaksi keuangan Reza dengan kemampuannya mengakses rekening bersama mereka. Ia menemukan bahwa suaminya menghamburkan uang untuk wanita itu dinner mewah, hadiah mahal, bahkan perjalanan singkat keluar kota. Saat membaca semua bukti itu, hati Liana hancur. Tapi air mata yang ingin jatuh, ia tahan. Tidak ada gunanya menangisi seorang pria yang mengkhianati rumah tangga mereka. Malam itu, Liana menatap rekening mereka dan tersenyum. Jika Reza ingin membelanjakan uang untuk wanita lain, maka ia akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan semuanya dalam sekejap. Rencana balas dendamnya semakin matang. Liana duduk di depan laptopnya. Jari-jarinya lincah mengetik. Sementara, senyum tipis tersungging di wajahnya. Malam ini, Reza akan merasakan akibat dari pengkhianatannya. Ia tidak akan berteriak atau menangis di hadapan suaminya, tidak. Itu terlalu mudah. Ia ingin sesuatu yang lebih menyakitkan. Sesuatu yang akan membuat Reza benar-benar malu. Langkah pertama, ia mengakses rekening mereka. Sejak awal pernikahan, Reza mempercayakan sebagian besar keuangan kepada Liana. Ia hanya mengambil uang saat diperlukan, sementara Liana yang mengatur segalanya. Kini, dengan beberapa klik, ia memindahkan seluruh saldo dari rekening bersama ke rekening pribadinya.
Semua kartu kredit yang selama ini digunakan Reza diblokir, akses ke mobil banking dicabut. Kini, dalam hitungan detik, suaminya tidak punya akses ke Rp1 pun. Langkah kedua, memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Berdasarkan pesan-pesan yang ia baca di ponsel Reza, malam ini suaminya akan mengajak Dinda makan malam di sebuah restoran mewah. Tempat itu bukan sembarang tempat, di sanalah dulu Reza melamar Liana, bersumpah setia sehidup semati. Ironis, kini ia membawa wanita lain ke sana. Liana tidak akan datang ke restoran itu. Ia tidak butuh drama berlebihan. Ia hanya perlu membiarkan Reza terjebak dalam malunya sendiri. Ia membayangkan momen saat pelayan menyerahkan tagihan. Reza mengambil kartu dengan percaya diri. Hanya untuk melihat wajahnya berubah pucat ketika kartu itu ditolak, ia pasti akan mencoba kartu lain dan lagi-lagi gagal. Liana menutup laptopnya dan menghela napas panjang. Ada sedikit rasa sakit di hatinya, tapi lebih dari itu, ada kepuasan yang tak terlukiskan. Malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan bagi Reza. Dan bagi Liana, ini adalah awal dari kehidupan yang baru. Malam itu, di sebuah restoran mewah dengan cahaya lampu temaram, Reza duduk dengan percaya diri di hadapan Dinda di meja mereka. Hidangan mahal tersaji dengan indah steak premium, weni pilihan, dan makanan penutup yang menggoda. Dinda tersenyum manja, menggenggam tangan Reza. "Kamu benar-benar tahu cara memanjakan perempuan," katanya lembut. Reza tersenyum bangga. "Apapun untukmu, sayang." Di sisi lain kota, Liana duduk di rumahnya, menyeruput teh hangat dengan perasaan puas. Ia sudah bisa membayangkan kejadian yang akan segera terjadi. Sementara itu, di restoran, makan malam mereka hampir selesai. Pelayan datang dengan anggun, membawa tagihan di atas nampan kecil. Reza masih dengan kepercayaan diri tinggi, mengambil dompetnya dan mengeluarkan kartu kredit. Tapi saat kartu itu digesek, pelayan itu menatap layar dengan ragu sebelum berkata, "Maaf, Pak, kartu Anda ditolak." Reza mengernyit. "Coba lagi." Pelayan itu mencoba sekali lagi, namun hasilnya sama. Dinda mulai menatapnya dengan curiga. Reza merogoh dompetnya, mengambil kartu lain. "Gunakan yang ini." Sekali lagi, pelayan mencoba dan sekali lagi ditolak. Reza mulai berkeringat. Tunggu sebentar. Ia membuka aplikasi mobil banking di ponselnya. Tapi layar hanya menunjukkan satu pesan mengejutkan, "Akses Anda telah diblokir." Dinda menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapnya dengan tatapan tajam. "Kamu nggak punya uang?" Reza tertawa gugup. "Tentu saja punya. Mungkin ada masalah dengan sistem perbankan." Dinda menghela napas panjang, lalu melirik ke arah kasir. "Jadi siapa yang akan bayar?" Pelayan menunggu dengan sabar. Tapi tatapan tamu di meja sebelah mulai mengarah ke mereka. Seorang pria dewasa yang tidak bisa membayar. Tagihannya sungguh pemandangan yang memalukan. Dinda akhirnya berdiri. "Aku ke toilet sebentar." Namun, Reza tahu betul itu hanya alasan. Saat ia berusaha menghubungi Dinda, wanita itu sudah menghilang begitu saja, meninggalkannya dengan tagihan yang belum terbayar. Malam yang dimulai dengan kemewahan kini berubah menjadi mimpi buruk bagi Reza. Sementara di rumah, Liana tersenyum puas. Ini baru permulaan. Reza duduk terpaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia masih tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dinda benar-benar meninggalkannya begitu saja, membiarkan dia sendirian menghadapi tagihan yang jumlahnya cukup besar. Pelayan berdiri di samping meja dengan wajah datar. "Bagaimana, Pak? Apakah ada cara lain untuk menyelesaikan pembayaran ini?" Reza menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Matanya melirik sekeliling, sadar bahwa beberapa tamu mulai memperhatikan kegaduhan kecil di mejanya. Seorang pria dengan jas rapi di sudut ruangan berbisik kepada pasangannya. Seorang wanita muda di meja sebelah menahan tawa kecil. "Sebentar. Saya bisa menghubungi teman saya," kata Reza mencoba mempertahankan harga dirinya. Ia merogoh ponsel dan mencoba menelepon beberapa rekannya. Tetapi tidak ada yang mengangkat. Bahkan, beberapa panggilan langsung dialihkan. Pelayan masih berdiri di sampingnya, kini dengan tatapan yang lebih tegas.
Jika tidak bisa menyelesaikan pembayaran, kami terpaksa harus mengambil tindakan lain, Pak. Risa menelan ludah. Bisa saya bayar besok? Saya pelanggan tetap di sini, katanya mencoba meyakinkan. Pelayan tersenyum sopan, tapi tatapannya tajam. Maaf, Pak. Sesuai kebijakan restoran, pembayaran harus diselesaikan sebelum meninggalkan tempat. Beberapa pegawai lain mulai mendekat. Reza bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Seorang pria yang terbiasa hidup mewah, yang selalu membanggakan dirinya di depan wanita lain, kini tak bisa membayar tagihan makan malamnya sendiri. Dengan terpaksa, ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang tunai. Jumlahnya tidak cukup. Ia bahkan harus mengosongkan kantong celananya untuk mengumpulkan recehan terakhir yang ia punya. Namun, tetap saja, itu masih kurang. Pelayan berdeham. Jika tidak bisa melunasi, kami bisa menawarkan opsi lain. Pak, mungkin Anda bisa meninggalkan jam tangan atau ponsel sebagai jaminan. Reza ingin marah, tapi ia tahu tak ada pilihan lain. Dengan wajah marah padam, ia melepas jam tangan mewahnya hadiah dari Liana beberapa tahun lalu dan menyerahkannya ke pelayan. Saya akan kembali besok untuk melunasi sisanya. Pelayan mengambilnya dan mengangguk sopan. Terima kasih, Pak. Kami tunggu kedatangannya. Reza berjalan keluar restoran dengan langkah berat. Malam yang seharusnya penuh kemewahan berubah menjadi malam paling memalukan dalam hidupnya. Saat ia keluar dari pintu restoran, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Liana. Bagaimana makan malamnya? Sayang, enak. Reza merasakan perutnya mual. Ia akhirnya sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana yang sudah dirancang dengan sempurna. Dan orang di baliknya adalah wanita yang selama ini paling ia remehkan. Reza pulang dengan langkah gontai. Malam yang seharusnya berakhir dengan kebahagiaan kini berubah menjadi mimpi buruk. Wajahnya masih panas akibat rasa malu yang baru saja ia alami di restoran. Saat ia membuka pintu rumah, Liana sudah duduk di ruang tamu, menunggunya dengan secangkir teh di tangan. Kamu pulang cepat, katanya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Reza menatapnya dengan tajam. Kamu yang melakukan ini. Liana menaikkan alis, berpura-pura tidak mengerti. Melakukan apa? Kamu blokir semua akses ruanganku. Kamu jebak aku di restoran. Kamu sengaja biarkan aku malu di depan Dinda. Suaranya meninggi, tapi ada ketakutan dalam nada bicaranya. Liana mengangkat bahu. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milikku. Uang kita. Itu aku yang kelola. Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu menghabiskannya untuk wanita lain? Reza terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tidak berdaya di hadapan istrinya. Liana berdiri, menatapnya dengan mata tajam. Aku sudah tahu semuanya. Reza, setiap pesan, setiap transaksi, setiap kebohonganmu. Aku bukan wanita bodoh yang bisa kamu permainkan. Reza menghela napas, mencoba mencari alasan. Sayang, aku bisa jelasin. Liana mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. Aku tidak butuh penjelasan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah selesai denganmu. Reza terhenyak. Maksudmu? Liana tersenyum tipis. Besok pagi, aku akan mengajukan gugatan cerai. Semua aset yang ada atas namaku tetap jadi milikku. Kamu bisa pergi dan hidup dengan Dinda. Kalau dia masih mau sama kamu, setelah tahu kamu bahkan tidak bisa bayar makan malam sendiri. Reza membelalakan mata. Kamu nggak serius. Liana mendekat, menatapnya dengan penuh kepastian. Aku belum pernah seyakini ini seumur hidupku. Reza terdiam. Ia tahu Liana tidak main-main. Liana mengambil tasnya, berjalan menuju kamar. Tapi sebelum menghilang di balik pintu, ia menoleh sekali lagi. Oh, satu lagi. Jangan coba-coba merayu atau memohon. Aku sudah selesai jadi istrimu. Pintu tertutup, meninggalkan Reza sendirian di ruang tamu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kalah. Dan di dalam kamar, Liana tersenyum. Ini bukan akhir baginya. Ini adalah awal dari kehidupan baru tanpa pengkhianatan. Tanpa air mata,
dan tanpa pria yang tidak tahu cara menghargai.